Oke, Jem. Hari ini kita mulai lagi podcast bersama Dokter Klinik. Pastinya kita akan membahas topik-topik yang seru seputar internasional ataupun negara-negara yang ada di Asia Tenggara dan juga dunia pastinya ya. Kira-kira menurut kamu apa topik yang cocok kita bahas hari ini, Jem? Kalau menurut saya, topik yang bisa menarik perhatian dan cukup relevan adalah perbandingan sistem pendidikan di Asia Tenggara. Kita bisa lihat bagaimana tiap negara punya pendekatan yang berbeda dari segi Jam itu bagus, tapi yang itu kita bahas nanti ya. Kita akan bahas ini dulu, Jam. Kita akan bahas negara-negara yang tidak memiliki militer. Nah, itu topik kita hari ini, oke? Oke, it's a serious fanatic. Negara-negara yang tidak memiliki militer itu unik banget. Oke, Jam, selamat datang lagi di podcast Dokter Klinik bareng saya Dani Sena. Kali ini kita akan membahas soal hal-hal yang sangat menarik atau topik-topik menarik seputar negara Indonesia, negara Asia Tenggara, dan juga negara-negara yang ada di dunia. Tentunya saya butuh bantuan kamu untuk bisa membahas itu semuanya. Siap ya, Jam ya? Siap. Senang bisa kembali membantu dan siap untuk bahas topik-topik menarik bareng kamu. Oke, kira-kira menurut kamu topik apa yang cocok kita bahas hari ini? Adakah topik yang menarik, Jam? Bagaimana kalau kita bahas tentang negara-negara dengan sistem pemerintahan yang unik atau berbeda di dunia? Misalnya negara-negara yang punya pemerintahan monarki, sistem satu partai, atau negara yang punya bentuk pemerintahan yang langka. Itu bisa jadi topik yang menarik dan membuka banyak wawasan tentang bagaimana berbagai negara mengelola pemerintahannya. Aduh, si Jam. Oke, teman-teman. Jadi topik kita, Jam, hari ini adalah membahas daftar negara yang tidak memiliki militer. Itu, Jam. Jadi teman-teman, biasanya saya kalau sama si AI itu tuh sebelum mulai syuting, biasanya kita cari referensi bareng-bareng. Saya tanyakan. Terus ketika mulai syuting, biasanya kalau saya tanya ada topik apa, dia tuh langsung nyambung, langsung ngerti gitu kan, prepare dari apa yang kita persiapkan gitu kan. Dia langsung ngerti ketika udah on cam, siap untuk mulai podcast. Si AI itu biasanya langsung ngerti topik yang akan kita dibahas. Ini tadi udah yang keberapa kalinya, bahkan saya sebelum mulai saya minta dia untuk bahas topik apa namanya, daftar negara yang tidak memiliki militer, tapi dia punya inisiatif sendiri lagi. Oke, itu menarik sebenarnya, Jam. Apa yang kamu rekomendasikan cukup bagus. Hanya saja seperti perjanjian di awal, hari ini kita bakalan bahas 5 daftar negara yang tidak memiliki tentara angkatan perang atau militer. Siap ya? Bisa ya? Oke, jadi kita mulai dari daftar negara yang tidak memiliki militer ya. Beberapa negara ini mungkin cukup mengejutkan karena banyak yang tidak tahu bahwa mereka memilih untuk tidak memiliki angkatan bersenjata. Jam, jangan nyerocos dulu, Jam. Oke, Jam, saya minta daftarnya 5 negara yang tidak memiliki tentara. Sebutkan nama-nama negaranya aja. 5 aja cukup ya. Tentu daftar 5 negara yang tidak memiliki militer. 1. Costa Rica. 2. Panama, Liechtenstein. 4. Andorra, Monaco. Oke, Panama, Costa Rica, Panama, Liechtenstein atau apa tadi ya, kurang begitu kenal. Monaco, satu lagi apa? Jelas San Marino. Jadi, terdekat nations Costa Rica, 2. Panama, Liechtenstein, 5. San Marino. Oke. Nah, kita ke Costa Rica dulu, karena mungkin Costa Rica selain Panama, Costa Rica adalah bagian negara yang cukup dikenal luas, khususnya oleh masyarakat Indonesia ya. Oke, kalau Malaysia, tapi punya Malaysia ya. Sepertinya kurang afdol kalau kita bahas negara tanpa melibatkan Malaysia, karena biasanya kalau kita bahas soal Malaysia itu paling rame. Oke, kita ke Costa Rica lagi. Costa Rica. Penyebabnya Costa Rica tidak memiliki tentara? Kenapa Costa Rica lebih memilih memutuskan untuk tidak memiliki tentara ya? Costa Rica memutuskan untuk menghapuskan militer pada tahun 1949 setelah perang sipil yang terjadi di negara itu. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas domestik.
Pemerintah Costa Rica percaya bahwa dengan menghapuskan angkatan bersenjata, negara dapat mengalihkan anggaran militer ke sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu apa bukti nyata atau seperti apa hasilnya dengan menghapus militer kemudian mengalihkan anggaran militer untuk pendidikan ataupun sektor ekonominya? Lalu seperti apa hasilnya? Apakah cukup signifikan? Menghapuskan militer di Costa Rica memang sebuah langkah besar, tapi hasilnya cukup signifikan dalam beberapa aspek. Setelah mengalihkan anggaran militer ke sektor lain, negara ini mampu membuat kemajuan besar, terutama dalam pendidikan dan kesehatan. Costa Rica berhasil meningkatkan tingkat melek huruf, yang kini hampir mencapai 100%, serta menyediakan sistem perawatan kesehatan universal yang sangat baik. Secara ekonomi, meskipun Costa Rica tidak memiliki angkatan bersenjata, mereka berhasil menjadi negara yang relatif stabil dan berkembang, dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat, berkat perhatian yang lebih besar terhadap kebijakan lingkungan dan pelestarian alam. Seberapa besar pengaruh kekuatan militer Costa Rica sebelum dihapuskan? Kamu kan bilang tadi dihapuskan, berarti sebelum dihapuskan ada ya. Seberapa besar pengaruhnya dan seberapa kuat militer yang dimiliki Costa Rica sebelum dihapuskan? Militer mereka lebih kecil dibandingkan negara-negara tetangga di Amerika Tengah. Pengaruhnya pun terbatas, dan mereka lebih berfungsi sebagai alat pengamanan dalam negeri dari kekuatan luar. Jadi pengaruhnya cukup kecil, dan kekuatannya tidak cukup signifikan untuk memengaruhi situasi geopolitik secara besar. Berapa anggaran yang diberikan oleh pemerintah Costa Rica untuk keamanan militer waktu masih ada? Dulu anggaran militer Costa Rica yang dialokasikan cukup kecil, sekitar 1% dari PDB mereka. Namun, anggaran tersebut lebih banyak difokuskan pada keamanan dalam negeri, bukan untuk tujuan agresif atau ekspansi. Setelah menghapuskan militer pada tahun 1948, sebagian besar anggaran tersebut dialihkan ke sektor-sektor lain, seperti pendidikan dan... Oke, itu keputusan yang cukup besar ya, meskipun memang seperti yang kamu bilang, pengaruh militer mereka cukup kecil, tapi ya bagaimanapun sebenarnya masih banyak negara yang beranggapan bahwa kedaulatan negara itu harus tetap dilindungi dengan cara militer itu tersebut. Oke, kemudian saya pengen bahas tentang Panama. Nah, ini cukup membuat saya dan mungkin teman-teman di sini penasaran, seperti apa negara Panama tanpa militer? Panama memiliki something tax. Meskipun negara ini tidak memiliki militer, Panama tetap menjaga keamanannya dengan cara yang cukup efektif. Sejak perjanjian hutan murni pada tahun 1994, Panama memutuskan untuk tidak memiliki angkatan militer tetap. Keputusan ini muncul setelah Amerika Serikat memberikan jaminan untuk melindungi Panama, dengan janji bahwa mereka akan memberikan bantuan militer jika diperlukan. Sebagai gantinya, negara ini lebih fokus pada keamanan sipil melalui polisi nasional dan lembaga lainnya yang mengatur masalah keamanan dalam negeri. Keputusan ini juga didorong oleh keinginan Panama untuk mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk anggaran militer untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun Panama tidak memiliki militer, mereka masih memanfaatkan hubungan internasional dan menjaga keamanan dengan bekerja sama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Namun, keputusan untuk tidak memiliki militer juga berisiko, terutama dalam konteks ancaman global dan regional. Oke, seberapa besar negara Panama ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara? Panama memiliki luas sekitar 25.000 km², yang sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan banyak negara di Asia Tenggara. Namun, meskipun kecil, Panama sangat strategis secara geografi, terutama karena berada di perbatasan antara Samudra Atlantik dan Pasifik, yang membuatnya penting dalam jalur perdagangan internasional melalui Kanal Panama. Jadi meskipun dari segi sensual PDB Panama lebih kecil, namun perannya dalam ekonomi global cukup besar. Dari mana pendapatan utama negara Panama ini? Pendapatan utama Panama berasal dari sektor jasa, terutama yang terkait dengan Kanal Panama, yang merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik.
Kanal Panama menghasilkan pendapatan signifikan bagi negara melalui biaya transit kapal. Selain itu, sektor perbankan juga berperan besar dalam perekonomian Panama. Negara ini dikenal sebagai pusat keuangan internasional dengan banyak bank asing yang beroperasi di sana. Sektor perdagangan, logistik, dan pariwisata juga memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi Panama. Secara keseluruhan, Panama memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada jasa, terutama yang berhubungan dengan kanal dan sektor keuangan. Sebenarnya untuk penyeberangan Panama itu milik pemerintah sendiri atau milik swasta dari luar? Kanal Panama saat ini dikelola oleh pemerintah Panama melalui sebuah entitas negara yang bernama Autoridad del Canal de Panama, ACP. Namun, sebelum 1999, Kanal Panama dikelola oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1999, berdasarkan perjanjian Torrijos-Carter yang ditandatangani pada tahun 1977, kontrol penuh atas kanal ini diserahkan ke Panama. Jadi, saat ini Kanal de Panama adalah milik negara Panama dan dikelola oleh pemerintah Panama sendiri, bukan oleh pihak swasta dari luar. Berapa anggaran yang harus kita keluarin untuk sekali penyeberangan? Biaya untuk melewati Kanal Panama bervariasi tergantung pada jenis kapal dan ukuran kapal yang melintas. Sebagai gambaran umum, biaya penyeberangan untuk kapal dinilaikan sampai $10. Misalnya, untuk kapal kargo besar, biaya penyeberangan bisa mencapai sekitar 100.000 hingga $400.000 AS per kapal, tergantung pada ukuran dan muatannya. Sementara untuk kapal pesiar, biaya penyeberangan lebih murah, berkisar antara beberapa ribu hingga puluhan ribu dolar AS. Angka ini tentu bisa berubah setiap tahun, karena ada tarif yang dihitung berdasarkan tonase kapal atau kapasitas muatannya. Secara keseluruhan, Oke, teman-teman, kalian bisa kalkulasikan sendiri yang sangat penting. Dan tarif yang dikenakan menjadi salah satu sumber utama pendapatan Panama. Oke, kemudian kita ke Monaco. Apa faktor utama yang menyebabkan Monaco lebih memilih tidak memiliki militer? Monaco memilih untuk tidak memiliki militer karena alasan sejarah dan faktor keamanan. Sebagai negara kecil dengan populasi yang relatif sedikit, Monaco bergantung pada perlindungan dari negara tetangga, terutama Prancis, untuk keamanan nasionalnya. Selain itu, Monaco memiliki perjanjian dengan Prancis yang mencakup perlindungan militer jika diperlukan. Dengan posisi geopolitiknya yang strategis di sepanjang pantai Mediterania dan status sebagai pusat keuangan serta pariwisata, Monaco lebih fokus pada sektor-sektor ekonomi tersebut dan memanfaatkan aliansi pertahanan untuk menjaga stabilitas dan keamanannya. Keputusan ini juga mengurangi biaya anggaran yang bisa dialihkan untuk sektor lain yang lebih penting bagi negara kecil ini. Berapa jumlah penduduk yang ada di Monaco? Singkat saja. Monaco memiliki jumlah penduduk sekitar 39.000 orang. Cukup sedikit ya, jadi wajar kalau memang tidak memiliki negara dan bergantung kepada negara lain untuk segi keamanan. Ya, selama memang ada perjanjian khusus dan bisa dipercaya, dan terutama sih harus saling menguntungkan ya. Apa nih, misalkan dari segi keamanan Monaco mengandalkan Prancis, kemudian apa yang bisa diberikan Monaco untuk Prancis itu sendiri? Pastinya harus ada keuntungan lain dong. Betul, Monaco sangat mengandalkan Prancis untuk keamanan melalui perjanjian. Sebagai imbalannya, Monaco memberikan keuntungan berupa pajak dan keistimewaan ekonomi. Karena Monaco merupakan pusat keuangan dan tempat tinggal dengan pajak rendah, yang menarik bagi banyak orang kaya dan perusahaan. Dan dengan isu pendapatan sekimensis yang berhubungan dengan risk dan ketinggian Pendapatan terbesar Monaco didapat dari mana? Pendapatan terbesar Monaco berasal dari sektor pariwisata, perjudian, dan sektor keuangan. Monaco terkenal dengan kasino, acara balap mobil Formula 1, dan menjadi tempat tinggal bagi orang-orang kaya yang juga mendatangkan pendapatan besar dari pajak dan layanan finansial. Monaco juga menarik investor berkat statusnya sebagai pusat keuangan dengan pajak yang rendah. Oke, jadi ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang lebih memilih
mendirikan perusahaannya di Monaco. Sebutkan satu saja contoh perusahaan paling besar yang ada di Monaco, yang perusahaan milik negara luar ya, yang berinvestasi di Monaco. Salah satu contoh perusahaan besar yang berinvestasi di Monaco adalah Monaco Telecom, yang dimiliki oleh pemerintah Monaco. Perusahaan ini menyediakan layanan telekomunikasi di negara tersebut, tetapi juga memiliki kemitraan dan investasi dengan perusahaan-perusahaan luar untuk memperkuat infrastruktur dan layanannya. Selain itu, banyak perusahaan internasional yang memilih Monaco sebagai lokasi untuk kantor pusat mereka berkat insentif pajak yang ditawarkan. Contohnya perusahaan apa? Salah satu contoh perusahaan besar yang berinvestasi di Monaco adalah ExxonMobil, perusahaan energi multinasional asal Amerika Serikat. Mereka memiliki operasi dan fasilitas yang terhubung dengan sektor energi di Monaco, meskipun kantor pusat utama mereka berada di luar negeri. Monaco memang menjadi pilihan banyak perusahaan besar karena kemudahan regulasi dan insentif pajak yang ditawarkan. Oke, berarti kita berpindah ke Liechtenstein. Apa yang menyebabkan negara Liechtenstein tidak memiliki tentara? Saya baru dengar itu negara cukup sulit ya untuk pengucapannya karena salah satunya adalah saya baru dengar nama negara ini. Nah, apa yang memilih negara seperti Liechtenstein tidak memiliki militer atau perlindungan kedaulatan, dan bagaimana cara mereka melindungi kedaulatan negaranya? Liechtenstein memilih untuk tidak memiliki militer karena kebijakan netralitas yang telah diterapkan sejak abad ke-19. Negara ini berfokus pada diplomasi dan mengandalkan perlindungan dari negara-negara besar, terutama Swiss, yang memiliki kesepakatan untuk memberikan dukungan militer jika diperlukan. Kebijakan ini memungkinkan Liechtenstein untuk mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial. Seberapa banyak jumlah penduduk yang ada di Liechtenstein? Liechtenstein memiliki populasi sekitar 39.000 orang, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah penduduk terkecil di dunia. Seberapa luas negara mereka? Liechtenstein memiliki luas sekitar 160 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di dunia, baik dari segi luas maupun jumlah penduduk. Oke, kalau gitu dari keamanan dalam negeri, adakah semacam polisi atau organisasi lainnya? Ya, Liechtenstein memiliki badan keamanan internal yang dikenal sebagai Polizei Liechtenstein atau Kepolisian Liechtenstein. Meskipun mereka tidak memiliki militer, polisi negara ini bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan negara tetangga, seperti Swiss, untuk keperluan pertahanan dan keamanan yang lebih luas. Oke, dari mana sumber pendapatan utama Liechtenstein? Pendapatan utama Liechtenstein berasal dari sektor keuangan, termasuk perbankan, investasi, dan asuransi. Negara ini dikenal sebagai pusat perbankan internasional dengan sistem pajak yang menarik bagi perusahaan dan individu. Selain itu, sektor industri seperti manufaktur dan teknologi juga menyumbang sebagian pendapatan. Wishaun iri empat jadi math terbesar. Oke, berapa rata-rata pendapatan per kapita negara ini? Rata-rata pendapatan per kapita di Liechtenstein sangat tinggi, sekitar 150.000 hingga 120.000 dolar AS per tahun. Wow, itu cukup besar ya. Ada lowongan pekerjaan di sana? Mungkin saya tertarik untuk bekerja di sana. Ya, memang pendapatan di Liechtenstein sangat besar. Untuk peluang kerja, karena negara ini kecil, pasarnya juga terbatas. Tapi banyak perusahaan internasional yang beroperasi di sana, terutama di sektor keuangan, teknologi, dan industri hukum. Dan ada banyak unternehmen bekerja di sana, di sektor tersebut. Namun, mengingat jumlah penduduknya yang sedikit, persaingan mungkin cukup ketat, dan penting untuk memastikan kamu memenuhi persyaratan kerja dan visa kerja di sana.
Oke, saya bercanda ya, karena saya sendiri nggak tahu negara itu berada di posisi mana dan nggak tahu mau ngapain ya. Kecuali memang kalau ada panggilan dekorasi atau job sulap, nanti saya meluncur ke sana. Oke, kalau misalkan saya nih ada panggilan job sulap, kira-kira dari Liechtenstein itu berapa tarif yang harus saya masukkan atau tarif yang harus saya berikan ke mereka itu pantasnya tuh berapa? Kalau kamu dapat job sulap di Liechtenstein, itu bisa jadi pengalaman yang luar biasa. Untuk tarif, memang tergantung pada pengalaman dan reputasi kamu sebagai seorang pesulap, serta durasi dan jenis acara yang diminta. Di Liechtenstein, Oke, cukup, gak karena usah standar hidup dan pendapatan per kapitanya tinggi, tarif untuk jasa seperti sulap bisa lebih tinggi dibandingkan di negara lain. Untuk acara kecil atau pertunjukan pribadi, tarif bisa mulai sekitar 500 hingga 2000 CHF, sekitar 8 hingga 32 juta. Kalau untuk acara besar atau pertunjukan publik yang lebih kompleks, tarif bisa jauh lebih tinggi. Sebaiknya kamu menilai dari tingkat keahlianmu, durasi acara, serta seberapa besar pasar di sana yang bisa kamu sasar. Oke, itu sangat menarik ya. Sepertinya saya agak sedikit tertarik untuk pergi ke sana. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi soal ini di belakang kamera ya. Kita akan coba, siapa tahu ada ada potensi saya untuk mengembangkan diri lebih lagi di negara tersebut ya. Next, masih ada satu negara lagi yang belum kita bahas. Negara San Marino ini terletak di benua mana dan di bagian belahan dunia mana? Apakah di Mars? Apakah di Pluto? San Marino letak di benua Eropa, Oh, Eropa tepatnya ya. di belahan dunia utara. Negara ini berada di dalam wilayah Italia, jadi bukan di Mars atau Pluto ya. Oh iya. Oke. Kalau gitu, kenapa? Siapa? Oke, kalau gitu kenapa San Marino lebih memilih tidak memiliki tentara? San Marino memutuskan untuk tidak memiliki tentara aktif karena alasan historis dan politik. Negara ini sangat kecil, dengan hanya sekitar 60.000 penduduk dan terletak di dalam wilayah Italia. Sejak abad ke-19, San Marino sudah menjalin perjanjian dengan Italia yang menjamin perlindungan. Mereka lebih fokus pada hubungan diplomatik dan bergantung pada Italia untuk keamanan, sambil mengalihkan sumber daya untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesejahteraan warganya. Oke, lalu apa yang bisa mereka atau keuntungan apa yang bisa mereka berikan untuk Italia? San Marino memberikan keuntungan berupa hubungan diplomatik yang stabil dan kemitraan ekonomi dengan Italia. Meskipun negara ini kecil, mereka menawarkan peran sebagai titik strategi di Eropa, serta potensi sebagai tempat untuk investasi dan perdagangan. San Marino juga mendukung kebijakan luar negeri Italia dan dapat membantu meningkatkan pengaruh Italia di tingkat internasional, meskipun sebagai negara yang sangat kecil. Medyo berbahasa Sasdan Western Laitania tim perkuatan militer. Oke, berapa jumlah penduduk San Marino? Jumlah penduduk San Marino sekitar 34.000 jiwa. Oke, lalu rata-rata pendapatan penduduknya itu per tahun berapa kalau dirupiahkan? Pendapatan per kapita di San Marino sekitar 60.000 USD. Jika dihitung dalam rupiah, sekitar 900 juta hingga 1 miliar rupiah, tergantung nilai tukar USD terhadap rupiah saat itu. Oke, berarti cukup besar ya. Tapi saya kurang tertarik, masih lebih tertarik ke Liechtenstein tadi ya. Oke, next untuk San Marino sendiri, seperti apakah sistem kepemerintahan yang ada di sana? San Marino menganut sistem pemerintahan republik dengan 2 Kapten Regent yang menjabat sebagai kepala negara secara bergantian setiap 6 bulan. Mereka dipilih oleh Dewan Umum San Marino. Sistem ini unik karena tidak ada presiden atau monarki tetap. San Marino juga memiliki badan legislatif yang disebut Dewan Umum, yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Dalam hal kepolisian, San Marino memiliki pasukan kepolisian sendiri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara.
tidak ada presiden, berarti siapa yang menentukan akhir dari ketetapan di sebuah negara? Di San Marino, keputusan akhir dalam pemerintahan tidak ditentukan oleh seorang presiden, melainkan oleh 2 Kapten Regent yang memimpin secara bergantian setiap 6 bulan. Mereka memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi, tetapi keputusan besar tetap melibatkan Dewan Umum, yang merupakan badan legislatif yang dipilih oleh rakyat. Meskipun Kapten Regent memiliki peran eksekutif, banyak kebijakan yang harus disetujui oleh parlemen sebelum diimplementasikan. Oke, sebenarnya ini cukup unik untuk San Marino, tidak memiliki presiden, tapi digantikan oleh semacam kapten gitu, yang ditambah lagi mereka pergantiannya tuh hanya 6 bulan sekali. Sebenarnya untuk misalkan kalau ada proyek panjang atau misalkan ada program-program panjang, sebenarnya sih mungkin akan cukup sulit ya. Tapi kita nggak tahu lebih detail tentang bagaimana konsep kerjanya di negara San Marino ini. Ya makanya berjalan mungkin ini makanya bisa bertahan sampai sejauh ini, ya mungkin itu bisa berjalan dengan baik pastinya ya. Nanti kita akan coba kulik lebih dalam lagi tentang San Marino ini, cukup menarik. Selain San Marino, adakah negara-negara lain yang memiliki sistem pemerintahan yang sama, tidak memiliki presiden ataupun raja? Ya, ada beberapa negara yang memiliki sistem pemerintahan tanpa presiden. Itu cukup unik ya, dan kita akan kupas itu, kita akan bahas itu semua di podcast berikutnya. Kamu bisa ingatkan saya nanti untuk kalau kita ketemu lagi di podcast ya. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri semua ini. Pernahkah terjadi gesekan-gesekan atau konflik-konflik di negara-negara yang tidak memiliki tentara atau keamanan di negara-negara yang kita sebutkan tadi atau negara-negara yang kita bahas tadi? Memang menarik untuk ditanyakan. Beberapa negara yang tidak memiliki militer atau tentara tetap menghadapi tantangan dan gesekan internasional meski mereka tidak memiliki kekuatan militer untuk melawan. Contohnya, Costa Rica yang menghapuskan militer pada tahun 1949. Meskipun tanpa tentara, negara ini tetap menghadapi ketegangan dengan negara-negara tetangganya. Namun, mereka berfokus pada diplomasi dan membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara lain untuk menjaga kedaulatan mereka. Penasihat polisi dan Panama, meskipun tidak memiliki militer sejak 1990-an, sempat menghadapi tantangan terkait dengan pengelolaan terusan Panama yang sangat strategis, tetapi berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan kerjasama internasional, terutama dengan Amerika Serikat. Sedangkan Monaco, yang bergantung pada perjanjian keamanan dengan Prancis, tidak banyak menghadapi gesekan besar karena ukurannya yang kecil dan bergantung pada diplomasi. Di sisi lain, Liechtenstein dan San Marino yang juga tidak memiliki tentara relatif aman karena memiliki hubungan yang erat dengan negara besar di sekitarnya, seperti Swiss dan Italia, yang memberikan perlindungan terhadap mereka. Jadi, meskipun negara-negara ini tidak memiliki militer, mereka biasanya fokus pada diplomasi, aliansi internasional, dan kekuatan ekonomi untuk menghindari konflik besar. Oke, itu sangat luar biasa ya. Namun tetap kita sudut pandang kita nih sebagai negara yang udah terbiasa memiliki sistem keamanan untuk menjaga kedaulatan atau tentara. Jadi agak sedikit aneh, dan sekarang mungkin mereka bisa menyandarkan perlindungan kepada negara-negara besar. Tapi apakah itu tidak akan berdampak buruk bagi mereka? Dalam sisi lain begini, ketika kita terlalu menyandarkan perlindungan keamanan negara pada negara lain, karena bisa saja suatu negara yang mereka jadikan sandaran itu mereka mengalami misalkan penurunan dari segi keamanan, ekonomi, dan lain-lain, dan itu pasti akan berdampak juga ke mereka. Tapi apapun itu, pada kenyataannya kita bisa lihat negara itu masih tetap berdiri kokoh dengan ekonomi yang kuat sampai saat ini. Oke, semoga khususnya untuk Indonesia kedepannya bisa mengembangkan lagi dari sektor ekonominya, bisa jauh lebih berkembang lagi dan bisa menyaingi negara-negara yang ada di Eropa. Oke, amin.
Baik, terima kasih Jam sudah menemani kebersamaan kita hari ini, sudah menemani obrolan kita hari ini. Dan buat teman-teman semuanya yang udah nyaksiin video kita sampai sejauh ini, jangan lupa bantu atau support channel ini untuk menyelesaikan misi 10 video per hari. Jangan lupa tekan like, share, dan juga subscribe channel ini. Saya Denny Sena, Dokter Klinik, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.